Production. Tabe selamat lingkungan latai, salam sawjud kerana melempang, Om Swastiastu. Halo Mas Dharma dimanapun berada, selamat bertemu kembali bersama kami di Bindu Kalteng Podcast bersama saya Nacaryani. Semoga apa yang diperbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Program ini merupakan kerjasama dari Bidang Bimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Pokjalu Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angayu Bagya, kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ranjing Hati Langit, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta warnugrahanya, kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Imade Atyana, SAG. Beliau merupakan Kepala Bidang Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Pak sudah membagi waktunya untuk berbincang bersama kami di sini di Bindu Kalteng Podcast. Pada kesempatan ini kita akan berbincang atau membahas tema tentang memaknai perbedaan tradisi ritual di dalam agama Hindu. Tapi sebelum itu kita masuk ke pertanyaan pertama, bahwa yang kita ketahui tradisi atau adat istiadat adalah suatu pola perilaku, kebiasaan atau kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, hukum dan aturan yang telah menjadi bagian aspek kehidupan yang berasal dari masa lalu dan dilakukan berulang kali atau secara turun-temurun, sehingga menjadi warisan yang harus dilestarikan, dijalankan, dan dipercaya hingga saat ini. Sebagai pembuka, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana sih Pak tradisi ritual yang dilaksanakan saat ini di dalam agama Hindu. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Tabe selamat yang latai, salam sujud karena melempang, saudara pemirsa yang berbahagia. Ini pertanyaan yang bagus terkait dengan tradisi. Kadang-kadang karena tradisi di Hindu kita terdikotomi, terkotak-kotakan. Iya. Dan dalam ajaran agama Hindu biasa satu daerah dengan daerah lain tradisi ritual atau upacara keagamaannya pasti beda-beda. Ya, itu biasa gitu. Nah, di awal Hindu ini diakui menjadi sebuah agama di Republik Indonesia ini, ya kurang lebih tahun 58-59-an, itu kan konsensus daripada tokoh-tokoh yang ada sudah membangun kesepakatan. Misalnya adalah terkait dengan upacara keagamaan. Kita memiliki apa yang disebut dengan tri kerangka dasar ajaran agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa, yang kedua etika, yang ketiga adalah upacara. Nah, setiap orang Hindu paling tidak memiliki 4 hal sebagai pondasi kehidupan dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah orang Hindu paling tidak berpengetahuan. Kalau dalam Ramayana, kekawin Ramayana itu disebut Weruh tesire ring weda, artinya Weda itu tidak dipandang sebagai kitab suci tapi sebagai sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu boleh kita dapat melalui membaca, mendengar, berdiskusi dan sebagainya, termasuk juga pengalaman hidup. Nah, paling tidak orang Hindu adalah berpengetahuan, weruh sire ring weda. Nah, yang kedua, paling tidak orang Hindu bakti ring dewa. Bakti ring dewa artinya melakukan sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa atau Ranjing Hati Langit, atau sebutan yang lain. Karena di Kalimantan Tengah, kalau daerah Das Kahayan pasti menyebutnya Ranjing Hati Langit. Kalau di daerah Barito Utara, Barito biasanya menyebut Justuha Allah Ta'ala. Daerah Lamandau barangkali Nining Dewa Batara. Nah, penyebutan itu tidak masalah gitu. Artinya paling tidak orang Hindu harus
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sembahyang dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah Dharma Lupeng Pitra Puja. Orang Hindu dimanapun pasti memiliki ciri khas terkait dengan bagaimana penghormatan umat Hindu kepada orang tuanya yang sudah meninggal, sanak saudaranya yang sudah meninggal. Tidak hanya dikubur begitu saja, pasti ada upacara-upacaranya. Nah, yang terakhir adalah masih tesire ring suwagodra kabeh. Artinya apa? Umat Hindu diharapkan memiliki kasih sayang kepada saudara dan handai taulan, semua yang ada. Nah, konsensus yang lain adalah pelaksanaan dari yadnya. Dalam kerangka bagaimana kita mengekspresikan diri kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, maka ada dewa yadnya, ada pancayadnya gitu. Ada yang pertama adalah dewa yadnya. Itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranyeng Hadara Langit. Ekspresinya itu bisa beda-beda. Bisa orang di Bali seperti apa, orang di Kalimantan Tengah seperti apa dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah orang Hindu paling tidak melaksanakan yang disebut dengan resi yadnya, penghormatan kepada guru-guru yang telah memberikan pengetahuan. Yang ketiga adalah pitra yadnya. Pitra yadnya ini penghormatan kepada leluhur dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah manusia yadnya, upacara-upacara korban suci yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah budayanya kepada alam semesta dan sebagainya. Orang Hindu dari lahir sampai mati itu syarat dengan ritual atau upacara keagamaan. Nah, tradisi ini pasti akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tradisi ritual keagamaannya pasti beda gitu. Tidak mungkin sama, Pak ya. Bentuknya pasti berbeda dan sebagainya, tapi tujuannya sama. Gitu. Nah, itu yang terjadi di Hindu. Dan Hindu hal ini nggak masalah gitu, biasa, karena tradisi Hindu biasa. Ada konsep desa kalapatra gitu. Artinya dalam tradisi Hindu terkait dengan ritual keagamaan berbeda itu biasa. Gitu. Ya baik. Itu tadi tentang tradisi yang dilaksanakan secara agama Hindu, Pak ya. Bapak mungkin selama ini sering ke daerah-daerah nih, Pak, melihat bagaimana sih ritual yang ada di daerah. Apakah ritual yang ada di daerah itu berbagai macam ritual itu tetap mengandung hal yang sama, Pak, maksudnya? Secara filosofis pasti sama. Misalnya begini, kalau kita berbicara bagaimana memuliakan orang-orang yang sudah meninggal, itu yang sudah meninggal. Misalnya di daerah Kahayan di Kalimantan Tengah, bagi umat Hindu penganut tradisi Keharingan, itu orang-orang Hindu Keharingan, kita sebut menjadi Hindu Keharingan, pasti ada upacara tiwah. Kalau di Bali, Hindu yang bertradisi Bali disebut dengan Hindu Bali, dia akan melakukan ngaben, sama-sama memuliakan saudara, keluarga yang sudah meninggal. Nah, rohnya dimuliakan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Nah, di Kalimantan Tengah, di Das Kahayan dan sebagainya itu biasanya adalah upacaranya namanya tiwah. Itu. Di daerah Barito biasanya ada wara, nyelimbat dan sebagainya, ada mia dan sebagainya. Bentuknya pasti berbeda, itu termasuk harinya berapa hari dan sebagainya, perlengkapannya dan sebagainya. Itu ketupatnya barangkali ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, belum lagi yang lain. Nah, perbedaan tradisi ini ya tadi saya sampaikan adalah terkait dengan desa Kalapatra. Filosofinya sama. Ini contohnya tiwah saja gitu. Tiwah, ngaben, kalau di Jawa barangkali entas-entas dan sebagainya. Di
barito, wara dan sebagainya, secara filosofi sama. Gitu. Bentuknya berbeda. Ini terkait dengan ada 5 pertimbangan sesungguhnya dalam pelaksanaan upacarayatnya, pelaksanaan kebenaran di dalam kegiatan keagamaan Hindu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan iksa. Iksa itu adalah pandangan masyarakat. Bagaimana upacara ini dipandang oleh masyarakat, dalam tanda petik masyarakat Hindu, sebagai pelaku. Itu pandangannya gini, apakah ini penting atau tidak, Iya. diyakini atau tidak, benar-benar diyakini atau tidak. Terus yang kedua ada sakti, ada kemampuan. Kita mau tiwah ini, misalnya di sini di Kalimantan Tengah, tiwah gitulah, umumnya tiwah gitu. Kita mau tiwah, kita harus mengukur diri kita, kekuatan kita, finansialnya bagaimana, sarananya kita siap apa tidak, tenaganya siap apa tidak. Demikian juga kalau di Bali ngaben gitu, kalau di barito wara dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah sakti, kekuatan kita, bukan saktinya bisa terbang itu bukan, tapi sakti yang dimaksud adalah kekuatan kita secara finansial dan sebagainya. Karena upacara-upacara ini sesungguhnya kalau dihitung secara materi bisa jadi oleh sebagian orang dianggap mahal. Tapi kalau itu sebagai bentuk cinta kasih bakti kita kepada orang-orang keluarga yang telah meninggalkan kita, itu nggak ada maknanya. Misalnya begini, upacara tiwah gitu misalnya dianggap mahal oleh sebagian orang, oh mahal gitu. Tiwah itu mahal gitu. Sementara yang ditiwahkan itu ibu bapaknya. Nah, kita kan tidak pernah menghitung bapak kita mengeluarkan biaya berapa untuk kita dari kecil, Pak, dari kecil, bahkan dari dalam kandungan gitu. Barangkali kalau periksa ke dokter itu berapa kali periksa ke dokter dalam kandungan. Tidak terhitung, Pak. Ya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan desa. Iksa, sakti, desa, kala, tatua. Yang 5 itu menjadi pertimbangan. Desa itu adalah aturan rohani daerah setempat. Gitu. Misalnya barito gitu, misalnya wara nyelimbat itu, atau mia atau apa, ada yang 3 hari, 5 hari, 9 hari dan sebagainya, termasuk basirnya mau pakai berapa. Itu ada aturan rohani daerah setempat. Nah, saya sebagai orang Bali yang beragama Hindu datang ke Kalimantan Tengah, tidak mungkin saya akan merubah aturan rohani yang ada di daerah setempat, daerah sini. Tiwah, oh nggak boleh begini, basirnya nggak boleh sekian, harus 1 aja, cukup 1 aja, nggak bisa. Karena itu adalah rasa dari pemilik tradisi ritual keagamaan itu. Gitu. Sehingga aturan rohaninya itu harus tetap jalan. Gitu. Yang menentukan aturan rohani itu siapa? Daerah setempat, pelaku daerah setempat. Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangannya adalah kala atau waktu. Gitu. Waktunya itu seperti apa? Mau berapa hari? Sehingga kalau daerah Bali itu kan sering kita dengar ada 3 hari sudah selesai, 5 hari, ada 7 hari, ada 9 hari, bahkan ada lebih. Gitu. Sama seperti orang Tiwa ada sebulan dan sebagainya. Nah, itu dari sisi waktu. Selanjutnya adalah dari sisi tatwa. Pertimbangan kitab suci, sastra suci. Tiwah itu ada nggak di kitab suci? Ada. Di mana? Di Panaturan. Ngaben itu ada nggak di kitab suci? Ada. Di Lontar dan sebagainya. Itu. Padahal kalau tiwah itu, kalau dalam bahasa Bali, orang di Bali itu orang melaksanakan upacara ngaben bisa jebut atiwa-tiwa. Cuman di Bali kan A-nya itu dibaca atiwa-tiwa gitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan-perbedaan tradisi ini ada. Dari orang itu mulai lahir, berumah tangga, meninggal, semuanya ada upacara ritualnya, tradisi ritualnya itu ada. Masing-masing daerah, tergantung tradisinya. Tradisi masing-masing. Di Kalimantan Tengah punya tradisi tersendiri, di Bali punya tradisi tersendiri, di Jawa punya tradisi tersendiri. Tujuannya sama. Tujuannya sama.
Baik. Menurut pendapat Bapak nih dari sudut pandang Bapak itu Bapak sendiri, menurut Bapak sulit nggak melakukan tradisi atau melaksanakan ritual itu tadi, Pak? Begini, yang menjadi sulit kalau kita menghitung segala sesuatu pakai matematika. Gitu loh. Saya melakukan ini, saya harus mendapatkan ini. Kalau saya melakukan ini, saya akan rugi. Mengharap keuntungan gitu. Nah, artinya menghitung, ini tambah ini jadi ini gitu. Nah, itu pasti akan sulit. Itu orang yang begitu perhitungan pasti akan sulit. Tapi kalau orang itu ikhlas, itu misalnya gini, saya sering nanya, setelah tiwah Anda jadi miskin apa jadi kaya? Enggak miskin juga, tapi perasaan saya tenang, saya bekerja dengan tenang, Lega, tidak mikir, lega dan sebagainya gitu. Sama seperti orang di Bali, setelah ngaben Anda miskin? Enggak. Yang penting itu dilakukan dengan ikhlas. Yang menjadi tidak baik itu makanya sebelum upacara itu kekuatan kita itu kan harus dihitung. Iya. Mampu apa tidak, cukup apa tidak. Gitu. Nah, kalau tidak bagaimana gitu. Harus benar-benar direncanakan terlebih dahulu. Harus Pak, ya? benar-benar direncanakan. Misalnya kayak sama seperti upacara tiwah gitu. Upacara tiwah itu kan penghormatan kita kepada sanak saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Itu kan penghormatan kita. Iya, Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Bakti terakhir kita, Pak, ya. Iya. Gitu. Karena warisan orang tua itu tidak saja berupa harta benda. Itu, oh tanahnya berapa, bagiannya berapa, rumahnya berapa, kita bagi. Enggak, termasuk juga warisan tradisi upacara keagamaan itu yang harus kita lakukan. Nah, tradisi-tradisi ini kan kita memang berbeda-beda. Misalnya dari lahir sampai meninggal. Naca sebagai orang Barito, pada saat ibu hamil, apakah ada upacaranya? Ada. Ada. Orang Kahayan, secara umum penganut tradisi Hindu Keharingan kan ada menyaki diri, menyaki ehet, apapun sebutannya itu dalam kandungan kan. Iya. Itu. Kalau di Bali ada upacaranya menggedong-gedongan, gitu, dan sebagainya. Setelah lahir ada nggak upacaranya? Ada. Itu di sini paling tidak palas bidan, Iya. nahunan. Di Bali apa? Dari pusernya itu lepas, habis itu 42 hari, habis itu 3 bulanan, habis itu otonan dan sebagainya. Itu. Sama juga nahunan itu pemberian nama gitu, misalnya nahunan. Di Bali upacara 3 bulanan, kasih nama juga sama gitu. Menyaki dirit sama juga, gedong-gedongan ada. Gitu. Intinya adalah bagaimana, misalnya contoh gitu, tradisi kita, tradisi upacara keagamaan kita, menyaki diri atau menyaki ehet itu misalnya upacara bayi dalam kandungan, tujuannya apa? Ibunya selamat, anaknya selamat. Itu. Artinya apa? Konsep Hindu dari awal bagaimana berharap kepada Sang Pencipta anak itu tidak stunting, itu sehat jasmani dan rohani. Merupakan sebuah doa seperti itu. Iya. Dari ritual itu tadi. Iya, permohonan. Gitu. Pasti orang Hindu dimanapun berada pasti pakai sesajen. Iya. Gitu. Oh ini makanan dewa, enggak. Itu wujud bakti. Gitu. Iya. Menurut pendapat Bapak bagaimana umat Hindu menyikapi perbedaan tradisi ritual itu tadi, Pak? Begini, setiap orang punya kecenderungan berpikir pakai otak kiri, otak kanan. Gitu. Kalau otak kiri pasti dia matematis, logis. Nah, kalau otak kanan dia pasti agak hal-hal gaib dan sebagainya itu ini agak lamban dan sebagainya, tidak taktis. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan tradisi ini? Kan sering orang bilang, yang mana sih yang benar gitu? Kok Hindu itu macam-macam sih, bentuknya macam-macam. Nah, semakin banyak bentuknya itu semakin bagus.
artinya ada warna dalam kehidupan keagamaan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi? Kita harus moderat. Paling tidak kita harus pakai otak tengah gitu. Netral Pak ya. Netral itu artinya begini. Saya sebagai orang Bali itu yang beragama Hindu, saya tidak bisa memaksakan orang Hindu yang bertradisi keharingan atau yang kita sebut Hindu keharingan. Harus begini, harus begini. Gitu loh. Nggak boleh tiwa harus ngapain, nggak ada itu. Setelah berintegrasi umat Hindu keharingan di tahun 1980, Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengeluarkan edaran bahwa apa yang menjadi upacara ritual, upacara keagamaan yang telah diwarisi oleh nenek moyang umat keharingan itu yang sudah berjalan sehingga di tahun 80 menjadi umat Hindu, dalam tanda petik karena ada tradisinya berbeda disebut dengan Hindu keharingan, tetap dilaksanakan. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Tentu kita harus sama-sama bertoleransi, menerima, menghargai di intern Hindu itu sendiri. Karena tidak ada upacara ini yang paling bagus, paling benar. Nggak ada. Yang benar itu adalah yang dilakukan secara tulus ikhlas. Wah enggak, kalau ada upacara itu harus Hindu Bali harus jalan gitu. Enggak. Kalau harus Hindu keharingan, enggak. Semuanya bisa berjalan bersama-sama. Saling menghargai dan menghormati. Nah, karena apa? Ritual keagamaan, upacara keagamaan yang benar adalah upacara keagamaan yang dilakukan secara lascarya. Lascarya itu artinya tulus ikhlas, tanpa pamrih gitu. Tidak lagi ngitung saya melakukan upacara ini duitnya habis sekian gak jadi beli mobil, nggak bisa. Harus ikhlas. Ikhlas ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Made sudah berbagi pengetahuannya. Pada hari ini kita berbincang tentang maknai perbedaan tradisi ritual dalam agama Hindu. Kami persilahkan untuk memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih saudara pemirsa yang berbahagia. Ada hal yang menarik terkait dengan tradisi upacara keagamaan yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama adalah mari kita tradisikan, lestarikan tradisi-tradisi keagamaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita akan sangat berbahagia, berbangga bahwa sampai sekarang kita tetap melestarikan budaya upacara keagamaan kita. Tentu satu tempat dengan tempat yang lain pasti ada berbeda, tetapi kita jangan mencari perbedaan, mempermasalahkan perbedaan, mana yang benar, mana yang salah. Mari kita cari benang merahnya, mana sih yang, apa sih tujuan dari upacara ini, filosofinya apa. Dalam tradisi Hindu, upacara keagamaan Hindu, dimanapun berada, pasti sirih, pinang, dan kapur sirih itu pasti tetap dipakai. Pasti ada. Beras dan sebagainya semua pasti dibuat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melestarikan tradisi upacara keagamaan kita masing-masing. Itu saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan begitu paling tidak para leluhur kita yang mewariskan tradisi-tradisi yang adiluhung ini, tradisi upacara keagamaan yang adiluhung ini akan merasa bahagia. Baik, luar biasa Bapak narasumber kita. Umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita membahas tentang memaknai perbedaan tradisi ritual di dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Nacaryani dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sahi.